Maka ada dua hal, satu kepatuhan terhadap SOP, yang kedua memang kompetensinya. Makanya Nabi bilang hakim itu 3 macam, yang satu di surga, yang 2 di neraka. Yang di surga itu yang punya kompetensi dan bertindak sesuai SOP. Yang 2 di neraka yang tidak punya kompetensi, tidak punya ya. Saya pernah cerita ke beberapa kawan, saya itu pernah Pak di MTQ itu kadang diputer-puter Pak, ya. Di Qiraatul Kutub ya lisensi saya di situ, di hadis saya punya sertifikasi di situ, tapi sempat ditaruh di makalah bahkan dengan beliau sempat ya. Bahkan saya pernah ditaruh, mohon maaf, di tilawah, canet dan murattal anak. Yang agak aneh Pak, ditaruhnya di lagu. Saya nggak paham lagu, nggak paham lagu sama sekali. Saya ngajukan waktu itu, saya mundur aja deh, nggak bisa, saya mau jangan mundur. Ya kalau nggak mundur saya mau, kalau saya dapatnya fasohah misalnya, saya masih bisa menghukumi. Alhamdulillah dalam satu majelis itu ada Ustazah Ummu Atiyah. Saya bilang, Ustazah tukeran aja ya, saya nggak fair kalau saya menghakimi sesuatu yang bukan bidang saya. Tidak. Kata Nabi, yang di surga itu adalah yang sesuai dengan kompetensinya, memang punya kompetensi itu dan bertindak sesuai prosedur. Kalau yang tidak punya kompetensi, kata Nabi, huwa finnar, atau punya kompetensi tapi bertindak di luar prosedur, kata Nabi juga huwa finnar. Maka punya kompetensi tadi, mengetahui ayat-ayat hukum, pendapat ulama, perbedaan pendapat, ijma segala macam. 3, punya integritas, punya. Ya. Makanya kalau dalam kitab disebut wala yaqbalul hadiyata min ahli amalihi. Seorang hakim, bukan cuma hakim. Nanti dalam hadis Nabi ada hadiyatul ummal gulul, kata Nabi. Ya. Seorang hakim tidak boleh menerima hadiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Al-A'zam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan ibadah salat zuhur. Mudah-mudahan apapun ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan talabul ilm. Pada Kamis yang lalu kita membahas tentang sumpah dan nazar. Maka kalau kita mengikuti alur dalam kitab Matan Abi Syuja atau Takrib, hanya tersisa 2 bahasan besar lagi. Bahasan tentang peradilan dan kesaksian, dan terakhir biasanya memang dalam kitab-kitab fikih ditutup dengan bahasan pembebasan budak biasanya.
Maka kita sudah alhamdulillah membahas tentang fikih ibadah sudah, fikih muamalah sudah, fikih mawaris sudah, fikih munakahat nikah sudah, fikih jinayat sudah, kitabul adhimah wal asyribah, fikih kuliner sudah, kitabus sabqi wal rami, fikih lomba sudah. Bahkan kemarin kitabul aimani wal nudzur, kitab tentang nadar dan sumpah juga sudah. Kita akan membahas tentang peradilan dan kesaksian. Tentu manusia tidak semuanya berlaku baik, tentu. Itulah kenapa dalam Al-Quran ada istilah yang disebut sebagai syar, keburukan. Ada yang disebut sebagai khobis. Ada beberapa jenis kriminal yang disebut dalam Al-Quran. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, ada mayaqtul mu'minam muta'ammidan fajaza'u, ada pencurian, ada wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah, pezina, prostitusi ada, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jaldah. Ya, ada beberapa jenis tentu untuk menentukan hukuman, memutus perselisihan, menengahi konflik, dibutuhkan ada yang namanya qadhi atau ada yang namanya hakim dalam bidang apapun. Dalam bidang bisa disebut sebagai qadhi, bisa disebut sebagai hakim. Kata-kata hakim lebih populer, padahal hakim itu hanya salah satu fungsi dari peradilan yang menghakimi. Tapi sebetulnya kata qadhi lebih mencakup. Dalam bahasa Arab, qadhi artinya pemutus atau penentu. Misalnya ada ayat dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Atau ada ayat faqdi ma anta qadhi, pemutus, penentu. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW enak Pak, enak. Nabi itu orangnya netral, Nabi orangnya objektif. Tentu kecenderungan emosional ada, subjektivitas sebagai manusia tidak bisa dihilangkan, tidak bisa. Tapi Nabi itu meminggirkan semua itu semua. Bukankah populer sabda Nabi Muhammad SAW, wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jangankan engkau Usamah yang hanya cucu angkat, seandainya Fatimah putriku sendiri mencuri dalam batasan tertentu, aku sendiri yang akan menghukumnya, kata Nabi. Maka kemudian hakim ataupun qadhi menjadi salah satu pilar penting dalam agama kita. Karena banyak sekali nanti kaitan-kaitan dengan hukum yang dikaitkan dengan hakim. Misalnya kita tahu ada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Yang repot ini zaman sekarang Pak, zaman sekarang. Ketika orang sudah susah bersikap objektif, ketika orang kurang integritas, ketika orang punya godaan yang macam-macam, kita nggak usah bahas peradilan dulu lah, lagi rame polisi sama kejaksaan, nggak usah. Kita bahas yang sifatnya enteng dulu dah Pak. Olahraga. Ada yang nonton Argentina sama Mesir? Ada. Saya bukan orang Mesir Pak, tapi karena pernah ya numpang tidur lah dalam sekian purnama begitu. Jadi pas ngelihat pertandingan itu ya nyesek juga itu, nyesek. Ya. Meskipun mungkin dalam sudut pandang orang lain yang dukung Argentina ya beda ya. Hakim, ya, Ustaz Jalal, Kiai Khairuddin, ini hakim-hakim MTQ ini tahu gimana kemudian bagaimana tugas kita ketika menghakimi bagaimana. Makanya Nabi Muhammad SAW itu, Nabi itu bilang yang pertama secara aturan, Nabi bilang idza jtahadal hakim,
fa asaba falahu ajran. Kalau seorang hakim berijtihad, hakim itu tidak mengetahui kebenaran secara pasti, tidak. Dia hanya melihat bukti-bukti yang disodorkan, yang diangkat, perkara yang digelar, ada pengakuannya atau tidak, ada kesaksiannya atau tidak, ada pembuktiannya atau tidak. Maka berdasarkan SOP itu dia akan menghukumi. Maka ketika dia sudah berijtihad, fa asaba, ijtihadnya tepat sesuai dengan fakta dan realitanya, falahu ajroni, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, 2 imbalan. 1 pahala untuk ketaatannya patuh pada SOP, 1 pahala lagi karena ternyata ijtihad hukumannya dia itu ternyata sesuai dengan fakta dan realita. Tapi tidak semuanya begitu. Maka Nabi bilang wa itajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seandainya dia berijtihad, dia sudah ikuti SOP-nya. Tapi kan kadang-kadang begitu, Pak. Saksi ada yang manipulatif, bukti ada yang dipabrikasi, kesaksian ada yang direkayasa, ada. Hakim tidak tahu lah, ya'lamul ghaiba illallah, nggak tahu yang gaib tahu ya cuma Allah. Jangankan hakim, Nabi sendiri bilang, kata Nabi, ya, rubbama kana ahadukum, bisa jadi ada di antara kalian afsahu lisanan, yang lebih pinter ngomongnya, lebih lancar argumentasinya, lebih memukau kemampuan retorikanya, bisa jadi maka kata Nabi, aku putuskan hukuman buat dia padahal itu bukan harta yang halal baginya. Maka kata Nabi, fala ta'khudhu bainama yadkhulu matam minan nar. Kalau dia ambil, karena dia memang diputuskan dia yang dapat, Nabi yang mutusin, kata Nabi, seandainya dia ambil padahal dia mendapatkannya dengan jalan yang tidak halal, maka dia mengambil bagiannya dari neraka, kata Nabi begitu. Maka ada 2 hal, 1 kepatuhan terhadap SOP, yang kedua memang kompetensinya. Makanya Nabi bilang hakim itu 3 macam, yang 1 di surga, yang 2 di neraka. Yang di surga itu yang punya kompetensi dan bertindak sesuai SOP. Yang 2 di neraka, yang tidak punya kompetensi, tidak punya ya. Saya pernah cerita ke beberapa kawan, saya itu pernah, Pak, di MTQ itu kadang diputer-puter, Pak, di Qiratul Kutub, ya lisensi saya di situ, di hadis saya punya sertifikasi di situ, tapi sempat ditaruh di makalah bareng dengan beliau, sempat ya. Bahkan saya pernah ditaruh, mohon maaf, di tilawah, canet dan murattal anak. Yang agak aneh, Pak, ditaruhnya di lagu. Saya nggak paham lagu, nggak paham lagu sama sekali. Saya ngajukan waktu itu, saya mundur aja deh, nggak bisa, saya mau, jangan mundur. Ya kalau nggak mundur saya mau, kalau saya dapatnya fasohah misalnya, saya masih bisa menghukumi. Alhamdulillah dalam satu majelis itu ada Ustazah Ummu Atiyah. Saya bilang, Ustazah tukeran aja ya, saya nggak fair kalau saya menghakimi sesuatu yang bukan bidang saya, tidak. Kata Nabi, yang di surga itu adalah yang sesuai dengan kompetensinya, memang punya kompetensi itu dan bertindak sesuai prosedur. Kalau yang tidak punya kompetensi, kata Nabi, huwa finnar, atau punya kompetensi tapi bertindak di luar prosedur, kata Nabi juga huwa finnar. Maka berat sekali tugas hakim itu, berat. Maka sebetulnya sama, tapi karena yang kita bahas fikih Islam, maka kita bahas etika dan persyaratan hakim dalam peradilan Islam itu bagaimana. Kalau dalam takrib syarat-syaratnya itu 15, Pak. Mohon maaf, jadi hakim itu lebih susah daripada jadi imam mujtahid, lebih susah. Ya kalau syarat normatifnya standar, Islam balik, berakal, adil. Mohon maaf, sampai syarat adil saja mestinya kita udah pada nyerah, Pak. Nyerah. Adil itu, kalau yang disebut adlus syahadah, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil, tidak melakukan perbuatan yang mengurangi kehormatannya, tidak melakukan perbuatan yang menghilangkan muruahnya.
Mohon maaf Pak, kita kena syarat ini aja udah susah Pak. Tidak melakukan dosa besar, mungkin kita bisa. Mohon maaf ya, mencuri itu dosa besar, dosa besar. Siapa sih yang nggak, mohon maaf, di sini yang zaman kecilnya nggak pernah nyolong jambu, siapa sih? Atau misalnya nggak pernah ngambil duit di jalanan 2.000, 3.000, siapa sih misalnya? Oh nggak usah dihitung saat, ngitungnya kalau udah balik. Oke, kita hitung dari sesudah balik. Tidak melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil, tidak sering melakukan dosa kecil. Mohon maaf, Bapak di jalan nemu barang seger, dilihat apa enggak? Kira-kira. Mohon maaf, bukan cuma dilihat Pak, udah lewat masih diintip, di spion Pak, masih orang mana itu kan. Makanya saya kemana-mana pakai kopiah, pakai baju koko, sebetulnya sebagai penjaga Pak, penjaga. Saya naik motor, pakai kopiah, pakai baju koko, itu ada barang bagus nggak saya lihat Pak. Khawatirnya apa? Khawatirnya tadi itu bisa merendahkan kopnya Ustadz itu, wah bahaya itu ya. Maka pengen mah pengen, cuman gara-gara pakai baju koko, pakai kopiah, diem aja udah, alim itu. Kadang-kadang mohon maaf, pakaian itu bisa ngerem akhlaknya Bapak, bisa. Ada sebagian orang, ada sebagian orang ya. Oke, tidak melakukan perbuatan yang bisa menghilangi muruahnya ya. Mohon maaf Pak, sering saya dapat undangan pesta pernikahan, saya lebih seneng kalau orang ngundang disebut hiburannya apa, lebih seneng gitu. Karuan gua kagak dateng gitu kan, aman. Atau kalau datang malam mangkat, kalaupun datang akad Pak. Yang repot nih jamaah pengajian, ngajinya rajin begitu kan. Undangannya juga pakai ayat Al-Qur'an, wa min ayatihi begitu kan. Malam mangkatnya diisi sama hadrah, akad nikahnya yang ceramah kiai, begitu selesai akad nikah resepsi, nyawer langsung Pak. Wah, biduannya bohai-bohai itu Pak, itu kan. Ini kan Masya Allah Pak, Ustadz datang kondangan seolah-olah merestui, begitu kan. Maka saya punya santri itu yang biasa nganter saya ngaji, saya bilang, kita kondangannya menjelang azan, nggak kondangan kayaknya nggak enak, jamaah ya masih family, masih kerabat, tapi kalau kondangan kok jedak-jeduk, ajeb-ajeb begitu kan. Maka akhirnya kemudian saya kondangan itu menjelang azan Pak, 10 menit lagi azan maghrib kondangan. Tat, sore amat, iya nunggu istirahat, kata saya. Habis dari zohor kata saya, terus saja. Mohon maaf, kita kadang-kadang di situ makan, nikmati. Mohon maaf kan seolah-olah merestui kemaksiatan depan mata. Oke, terlalu besar itu, kita contohkan yang kecil kita contohkan. Sebagian orang kadang-kadang hajatan di gedung Pak. Nah gedung itu kadang-kadang mohon maaf, menyediakan kursi terbatas Pak, terbatas. Memang makannya standing party, begitu kan, repot itu. Mohon maaf, misalnya Ustadz makan berdiri begini, itu kan sudah murah hilang itu, murah hilang sudah murah. Lah yang model sekarang nggak pernah makan berdiri itu siapa kira-kira? Emang kursinya terbatas, nggak mungkin juga kita kencing deprok, nggak mungkin. Alhamdulillah di sebagian masjid toiletnya aman, disediakan ruang tertutup, aman. Tapi banyak masjid yang memang area terbatas, maka toilet kencingnya semua urinoir Pak, urinoir. Yang kencing berdiri, lalu kemudian orang kalau pakai celana enak Pak, enak tuh. Tinggal buka sleting aman. Kalau yang pakai sarung gimana coba Pak? Itu ya, saya belum bahas yang macam-macam nih, belum bahas macam-macam. Itu baru sampai pada tahap adil, belum nanti kompetensi pemahaman agamanya itu luar biasa. Paham hukum yang ada dalam kitab dan sunnah, ayat Al-Quran, dalam hitungan ayat menurut riwayat Hafiz dari Imam Asim 6.236. Ayat ahkamnya dalam banyak pendapat ulama ada sekitar 500 kira-kira. Ini dia harus tahu nih asbabun nuzulnya bagaimana, maksudnya bagaimana, perdebatannya apa. Mengetahui hadis-hadis Nabi yang bersifat hukum, ahadisul ahkam. Mengetahui cara berijtihad, mengetahui ijma' ulama,
mengetahui perbedaan pendapat, mengetahui, wah sudah syarat-syaratnya sama seperti syarat-syarat jadi imam mujtahid sama. Jadi kalau kita rinci 3 syarat utamanya ya, itu 3 ya, selain Islam, balik, akil, adil. Pertama, sehat secara fisik ya, punya kompetensi tadi, mengetahui ayat-ayat hukum, pendapat ulama, perbedaan pendapat, ijma, segala macam. 3, punya integritas, punya ya. Makanya kalau dalam kitab disebut wala yaqbalul hadiyata min ahli amalihi. Seorang hakim, bukan cuma hakim, nanti dalam hadis Nabi ada hadiyatul ummal gulul, kata Nabi ya. Seorang hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang yang bisa jadi berpengaruh, tidak boleh. Kita sebut kalau zaman sekarang gratifikasi, Pak, nggak boleh. Pejabat publik tidak boleh menerima gratifikasi, bahkan mohon maaf, jangankan pejabat publik. Kalau dulu kami kuliah itu, guru dan dosen itu tidak menerima hadiah dari murid mahasiswa dan dari wali muridnya. Tidak menerima itu, tidak. Ini agak repot, Pak. Di kita kalau lagi bagi rapot itu, Pak, Masya Allah, ibu-ibu itu pada bawa teng-tengan, Pak. Saya melongo doang, Pak. Saya bukan wali kelas. Kalau saya bukan, yang untung tuh wali kelas itu, Pak. Wali kelas itu untung itu, Pak. Tapi kan aman, Ustaz, aman. Kenapa aman? Lah kan sudah bagi rapot, seolah-olah memang aman, tapi bisa jadi mempengaruhi penilaian selanjutnya. Manusia al-insan abdul ihsan ya. Manusia itu adalah budak daripada kebaikan. Orang banyak nanam budi pada kita, maka kita sebisa mungkin kadang-kadang agak susah menghindar pengen balas budi, agak susah. Makanya saya ingat, Pak, zaman saya S1, Pak, itu lembar jawaban tidak ada kolom nama, tidak ada. Yang ada hanya rokmul qaid, hanya nulis nomor induk mahasiswa, nama tidak ada, nama tidak ada. Jadi kemudian dosen itu periksa itu enak, Pak, coret enak. Kenapa? Karena dia tidak tahu punya siapa yang dicoret, tidak tahu. Kalau di kita agak nggak enak, Pak, ini sering bikinin kopi ini sering bagi rokok ini agak nggak enak itu. Bahkan mohon maaf, saya punya mahasiswa nyogok aja keliru, Pak, keliru, nyogoknya keliru. Saya kebetulan sama adik saya, ya menurut saya wajah kami beda, wajah saya dengan dia beda, menurut saya ya, wajah saya dengan dia beda, tinggi badan beda, postur tubuh beda, warna kulit beda. Ya paling kesamaannya ya, ada jenggotnya dikit, hidung agak maju, itu aja udah samanya, menurut saya begitu, menurut saya. Bahkan karakter bicara juga beda. Kebetulan kami mengajar di kelas yang sama, beda MK, beda. Kalau saya orangnya nggak mau repot, Pak, nggak mau repot. Mahasiswa itu asal masuk, jawab ujian, saya lulusin semua, Pak. Kalau saya begitu, saya udah capek bikin remedial, ujungnya ngulang, udah capek, lulusin semua aja. Nah udah nggak mau repot, udah. Saat ini kan ujian, biar ujian sesungguhnya nanti hari kiamat, kata saya, udah gitu aja. Yang penting absensinya, boleh tanya mahasiswa saya, absensinya sesuai, lalu kemudian kerjakan, udah kalau saya lulusin. Kalau adik saya emang lagi ketat-ketatnya, Pak. Satu waktu saya masih merokok waktu itu, ada mahasiswa datang, saya ngerokok apa? Magnum filter. Nah, Magnum filter. Bawa Magnum filter 1 slot, Pak, 10 bungkus. Assalamualaikum Ustaz, datang ke ruangan. Waalaikumsalam. Ustaz, ini buat Ustaz. Apa ini? Rokok, Ustaz yang rokok. Ini apa ini? Hadiah. Enggak ada apa-apa yang enggak ada, Ustaz, enggak ada. Oh ya udah. Ketika pamitan, cium tangan, Ustaz, disebut namanya, saya ini, ya gitu aja. Saya ini, saya nggak peduli orang dia bilang hadiah, udah. Dapat 2 minggu, datang lagi. Saat kok saya nggak lulus, katanya. Loh, kenapa nggak lulus? Mahasiswa di MK saya semuanya lulus, kata saya. Absensimu bagaimana? Aman. Kalau absensimu aman, tugas ngerjakan, UAS UTS ngikut, lulus. Meskipun mungkin ya, apa namanya, dengan grade kelulusan yang berbeda, tapi lulus. Nggak ada yang nggak lulus, kalau saya nggak. Saya nggak lulus, dan MK apa? Dia sebut MK-nya adik saya. Ketawa saya.
Besok-besok kalau mau nyogok orang, lihat dulu namanya. Lu udah nyogok pakai keliru lagi itu. Lah itu bukan ustaz, bukan adik saya. Ya Allah, kata. Jadi bagaimana? Rokoknya gue ganti apa enggak usah dah. Ikhlas. Alhamdulillah kata gue tuh. Gue nyedotnya nggak enak dari kemarin tuh. Tuh ya. Hati-hati Pak, mohon maaf. Memang remeh temeh Pak, tapi mohon maaf kalau mempengaruhi penilaian itu nanti namanya sudah bukan lagi hadiah, nanti namanya riswah. Bagaimana etika hakim selanjutnya? Insya Allah akan kita bahas pada Kamis mendatang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika haramika bi ta'atika 'an ma'siyatik wa bi fadlika 'amma siwak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu